Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam buat kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Melalui program Bible and Bed, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita naik di atas pembaringan kita, sebelum kita merebahkan diri untuk beristirahat, saya rindu agar setiap kita selalu mengingat janji Tuhan. Karena ketika yang kita ingat adalah janji Tuhan, yang kita ingat adalah firman Tuhan, maka hati kita tenang, hidup penuh pengharapan, hidup penuh damai sejahtera. Sehingga tidur pun jadi nyenyak, tidur pun jadi enak, tenang, bangun pun segar gitu ya. Karena yang kita ingat adalah firman Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Bed ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat yang kita terima, berkat pengharapan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan itu juga boleh dinikmati oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui program ini ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beraktivitas di sepanjang hari pertama ini, di bulan ini, bulan yang baru ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, tentu ada banyak pergumulan, ada banyak badai yang juga masih kita hadapi. Dan seringkali kita bertanya-tanya, seringkali kenapa ya kok saya melakukan firman Tuhan, tapi kok keadaan justru berbeda dengan apa yang terjadi dan apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang aku pasti disembuhkan, tapi kenapa ya kok saya sampai sekarang saya belum merasakan kesembuhan. Kalau firman Tuhan bilang aku pasti dipelihara, tapi kok kenyataannya justru saya sekarang masih mengalami kekurangan. Seringkali saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenyataan bertentangan dengan janji Tuhan. Nah, ternyata hal ini pernah terjadi dan pernah dialami oleh Yosua. Di dalam Yosua pasal yang ke-6, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan, kita belajar hal ini ya. Yosua pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar dan masuk. Jadi ketika bangsa Israel akan merebut kota Yeriko, ternyata Yeriko sudah tertutup. Jadi memang udah susah untuk menaklukkan Yeriko. Memang udah berat lah kira-kira. Sulit lah untuk menaklukkan karena sudah tertutup. Gak ada akses lagi. Tetapi di ayat kedua firman Tuhan bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di sisi lain yang Yosua lihat, wah kota Yeriko ini udah tutup pintu gerbang. Udah gak bisa kita masuk, temboknya tebal, penjagaannya kuat, pintu utama sudah tertutup, udah gak ada akses. Tetapi di firman Tuhan, Tuhan janji, Tuhan bilang, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini kan suatu hal yang bertentangan gitu loh saudara. Di sisi lain Tuhan bilang aku sudah menyerahkan Yeriko ini ke dalam tanganmu. Aku sudah serahkan rajanya, pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Sudah ada ditaklukkan oleh tanganmu. Tapi di sisi lain yang dilihat Yosua, Yeriko ini udah tertutup. Udah gak bisa lagi kita masuk, boro-boro menyerang. Tembok susah ditembus gitu kan, sulit sekali untuk ditembus. Tetapi di sisi lain Tuhan berjanji aku sudah serahkan Yeriko ini ke dalam tanganmu. Saudara, seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap Tuhan, aku percaya pernikahanku dipulihkan Tuhan. Sebab ada janji bahwa apa yang diberkati Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan, aku percaya ketika rumah tanggaku diberkati dalam pernikahan yang kudus, maka saat itu Tuhan menyertai aku. Tetapi kenapa dalam kenyataannya justru aku lihat suamiku kasar, justru aku lihat suamiku selingkuh, justru aku lihat istriku memberontak, justru aku lihat kayak rumah tanggaku penuh dengan kegoncangan. Ini kan sesuatu yang bertentangan gitu ya saudara. Ini yang membuat kita, sebenarnya Tuhan bisa gak sih? Sebenarnya janji Tuhan iya dan amin gak sih? Sebenarnya Tuhan firman-Mu pasti digenapi gak sih? Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Yang iblis si jahat kehendaki adalah keraguan-raguan, ya. Sehingga akhirnya ketika kita mulai ragu, kita mulai tawar hati dan akhirnya kita mulai nggak percaya. Nah, inilah berbahayanya ketika keadaan kenyataan bertentangan dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji sama Abraham dan Sarai, dari keturunanmu, dari keturunan Sarai engkau akan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit, pasir di tepi pantai. Tapi pada kenyataannya yang Abraham lihat, saya udah tua, istri saya udah tua. Bagaimana kami bisa mendapatkan keturunan? Gitu loh saudara. Jadi seringkali dalam kita melihat atau mengalami mengikut Tuhan, kita lihat kok keadaan, kenyataan, realita yang kita lihat tuh kayaknya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Sedangkan Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, Tuhan berjanji, Tuhan yang memelihara. Tetapi kenapa yang kami lihat kok seperti ini? Tahukah saudara bahwa ternyata hal-hal ini juga pernah sering kali dialami oleh pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Abraham mengalaminya, Yusuf pun mengalaminya. Yusuf mendapatkan mimpi yang luar biasa, dia menjadi pemimpin. Itu sebabnya dia berpegang kepada mimpinya. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Dia dibuang, dijual sebagai seorang budak, fitnah. Itu kenyataan yang dialami, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Demikian pula Daud. Daud diurapi menjadi seorang raja. Daud dijanjikan bahwa engkau akan menjadi raja yang diurapi. Apa yang terjadi? Dia justru dikejar-kejar oleh Saul. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, ini yang sering kali terjadi. Cuman dari setiap pembelajaran firman Tuhan, dari setiap perjalanan hidup pahlawan iman yang tercatat dalam Alkitab, selalu yang digenapi pasti janji Tuhan. Memang perlu waktu, memang perlu proses, tetapi pada akhirnya, sama-sama bilang sama saya, pada akhirnya janji Allah yang digenapi. Waktu itu adalah waktu pembentukan. Waktu itu adalah waktu proses untuk membuktikan apakah engkau tetap bertahan memegang janji Tuhan sekalipun engkau melihat keadaan kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Apakah engkau tetap bertahan? Apakah engkau tetap percaya? Apakah engkau tidak bimbang? Itulah yang membuktikan imanmu bertumbuh. Amin. Ini yang saya mau ajak setiap kita malam hari ini sebelum beristirahat. Saya nggak tahu apa yang hari-hari ini menjadi doa saudara. Saya nggak ngerti. Tapi yang saya percaya firman Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Amin. Janji Tuhan pasti digenapi atas hidup saudara dan saya. Itu yang kita pegang. Sekalipun yang saat ini kita lihat, yang saudara dan saya lihat, itu kenyataan yang kita nggak bisa terima. Terkadang nggak sesuai dengan janji Tuhan kok. Tetapi bertahan. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap maju. Sama-sama bilang sama saya harus tetap pegang janji Tuhan. Jadi bertahan, harus maju dan tetap pegang janji Tuhan. Itu yang harus kita miliki ketika kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Berpeganglah saudara, berpeganglah, berharaplah. Jangan hilang pengharapanmu. Ya, malam hari ini kita bersyukur mendapatkan firman Tuhan yang dahsyat. Kita percaya Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita. Nantikanlah Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan. Engkau akan melihat waktu Tuhan yang akan memutarbalikkan keadaan. Waktu Tuhan yang akan menjamin segala yang dijanjikannya, yang keluar dari mulutnya, tidak pernah ada yang gagal. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan termaterai. Kami bersyukur sekalipun kami belum melihat janji Tuhan. Kami bersyukur sekalipun kami belum mengetahui apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Namun kami tetap mau percaya bahwa apa yang menjadi janji Tuhan itu yang pasti akan digenapi. Biarlah bagian kami tetap terus berharap. Bagian kami tetap terus berjalan maju. Bagian kami tetap terus percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi bagi kami. Satu persatu umat Tuhan berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami diteguhkan iman kami, bangkitkan kembali pengharapan kami. Sehingga kami tetap terus mau setia mengiring Tuhan, berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya apa yang menjadi janji Tuhan selalu pasti akan digenapi dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-Mu. Mereka sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang bimbang, yang ragu, Tuhan beri keteguhan hati. Bahkan yang takut Tuhan beri kembali pengharapan. Karena malam hari ini malam di mana kami mengalami kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami akan beristirahat, kami akan berbaring dan kami akan terlelap. Karena kami tahu Tuhan menyertai dan memelihara kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam dan Tuhan memberkati.